Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul IoT Based Smart Home, Sistem Lampu Otomatis dan Hemat Energi. Kemudian di sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Farin Kardiansa dengan NIM F1D022154 dan yang kedua ada Iputu Raditya Satya Karsa Wardana dengan NIM F1D022008. Kemudian yang terakhir ada Risvanda Audia Rahman Karisma dengan NIM F1D022157. Kemudian di sini adalah yang bagian pertama adalah latar belakang. Di sini adalah latar belakang mengapa kita mengambil judul yang kita angkat. Karena bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan energi listrik di lingkungan rumah tangga masih cenderung kurang efisien, terutama pada sistem pencahayaan. Kemudian yang kedua di sini banyak pengguna mengalami kendala seperti lampu yang dibiarkan menyala meskipun tidak digunakan, keterbatasan dalam memantau kondisi lampu ketika berada di luar rumah, serta ketergantungan pada pengoperasian manual lampu. Kemudian yang ketiga, maka dari kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem pencahayaan yang mampu bekerja secara otomatis dan dapat dikontrol dari jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik. Kemudian yang keempat, seiring dengan perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT, pengembangan aplikasi IoT pada sistem smart home menjadi semakin penting dan mendesak. Teknologi ini memungkinkan perangkat listrik saling terhubung yang dikendalikan secara real-time melalui jaringan internet. Oleh karena itu, pengembangan sistem lampu pintar berbasis IoT menjadi solusi yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima, dengan pemanfaatkan microcontroller ESP32 dan dashboard monitoring, sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol lampu secara efisien di mana saja. Kemudian yang terakhir, pengembangan aplikasi IoT ini dinilai urgensial karena tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna, tapi juga berperan dalam upaya penghematan energi listrik serta mendukung penerapan konsep rumah pintar yang modern dan terintegrasi. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Permasalahan utama yang kami angkat adalah bagaimana membuat sistem lampu rumah yang tidak lagi bergantung pada kontrol manual. Dalam kehidupan sehari-hari, lampu sering lupa dimatikan dan sulit dipantau ketika pemilik rumah sedang berada di luar rumah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem lampu otomatis yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Kemudian masalah berikutnya adalah bagaimana membangun sebuah dashboard kontrol yang mampu menampilkan status lampu secara real time serta memberikan respon yang cepat. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami menggunakan protokol MQTT sebagai media komunikasi karena ringan, efisien, dan sangat cocok untuk sistem IoT. Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan, tujuan proyek ini adalah merancang sistem lampu otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32 serta mengembangkan dashboard kontrol berbasis MQTT yang memungkinkan pengguna melakukan monitoring dan pengendalian lampu secara real time melalui internet. Dengan sistem ini diharapkan penggunaan energi listrik menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada smart home. Kemudian di sini ada bagian tinjauan pustaka yang kami highlight, ada 3. Yang pertama ada smart home dan sistem lampu otomatis. Smart home merupakan konsep rumah pintar yang memanfaatkan teknologi IoT untuk mengontrol perangkat rumah tangga seperti lampu, kipas, dan peralatan listrik lainnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem lampu otomatis dapat membantu mengurangi pemborosan energi listrik serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengontrol dari jarak jauh melalui aplikasi atau dashboard. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan ada 2. Yang pertama ada Internet of Things, a Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Application.
Kemudian yang kedua ada MQTT Based Home Automation System using ESP8266. Kemudian highlight yang kedua ada protokol MQTT dalam sistem IoT. MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk sistem IoT dengan keterbatasan sumber daya. Protokol ini menggunakan model publish subscribe sehingga pertukaran data menjadi lebih ringan dan cepat. Beberapa penelitian membuktikan bahwa MQTT lebih efisien dibandingkan protokol HTTP. Terutama untuk aplikasi smart home yang membutuhkan komunikasi real time. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan ada dua. Yang pertama ada MQTT version 3.1.1 OSIS standar. Yang kedua ada Performance Evaluation of MQTT and COAP. Kemudian highlight yang ketiga di sini ada dashboard monitoring dan kontrol. Dashboard digunakan sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem IoT. Melalui dashboard, pengguna dapat memantau status perangkat serta memberikan perintah kontrol secara langsung. Penggunaan dashboard terbukti mempermudah interaksi pengguna dan sistem smart home dan meningkatkan efektivitas pengendalian perangkat seperti lampu otomatis. Kemudian daftar pustaka yang kami gunakan ada satu, yaitu ThinkPads Best Sensing and Monitoring System for IoT, International Journal of New Technology and Research. Kemudian selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada metodologi di mana saya akan menjelaskan blok diagram alur sistemnya. Yang pertama, pengguna di sini akan menghubung ke dashboard, lalu dashboard akan mengirimkan sinyal ke SP82 menggunakan broker MQTT. Selanjutnya SP82 ini akan mengirimkan sinyal ke relay untuk menyalakan lampu, dan sebaliknya juga begitu. Lanjut, di mana ada teknologi dan alat yang digunakan. Di sini SP82 sebagai microcontroller serta MQTT sebagai protokol dan komunikasi, dan di sini dashboardnya menggunakan web base atau home assistant. Selanjutnya di sini ada desain sistem. Yang pertama di paling kiri ada saklar. Kemudian di sini lanjut ke ESP32 sebagai microcontroller, dan di sini penggunaan broker MQTT untuk menghubungkan ESP32 itu ke server, dan server ini menghubungkan ke dashboard control. Serta server ini juga akan menghubungkan sinyal ke lampu relay untuk menyalakan atau mematikan lampu. Selanjutnya di sini ada flowchart. Yang pertama ada start. Selanjutnya di sini inisialisasi SP82. Lalu di sini akan SP82 ini akan mengkonekkan ke WiFi dan broker MQTT. Selanjutnya di sini broker MQTT tadi meneruskan sinyal, apakah jika dia on, jika iya maka dia akan menyalakan relaynya dan mengirim status apakah dinyalakan atau dimatikan, dan jika tadi tidak maka dia akan ke end atau selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini adalah prototype, di mana di sini prototype kami bangun dengan menggunakan Tinkercad. Di sini prototype dibuat dengan menggunakan Arduino, terus kemudian ada LED, breadboard, dan juga LED lampu. Terus kemudian selanjutnya di sini ada copy client code, di mana di sini kami membuat code-nya atau setupnya untuk ESP dengan menggunakan Arduino IDE. Setelah code selesai dibuat, nantinya akan diupload ke ESP8266. Terus kemudian di sini kami menggunakan protokol MQTT menggunakan dan juga dengan broker HiveMQ. Jadi nanti di sini kita membuat cluster baru yang nantinya URL dan portnya itu disesuaikan dengan code yang kita buat di Arduino IDE. Kemudian selanjutnya di sini adalah implementasi dashboard, di mana ini adalah dashboard yang kami buat untuk melakukan kontrol terhadap lampu yang telah dibangun. Jadi di sini pengguna nantinya bisa melihat status lampu, bisa menyalakan lampu dan mematikan lampu, juga melihat konsumsi daya yang digunakan oleh lampu, serta berapa lama durasi lampu tersebut sedang menyala. Kemudian di sini hasil dan pengujian pembacaan data, di mana di sini
ESP nantinya akan mengirim data melalui HiveMQ, di mana di sini kita dapat melihat data yang dikirim oleh ESP itu berupa berapa lama durasi lampu tersebut sedang hidup, kemudian daya yang digunakan oleh lampu, dan juga status dari lampu tersebut apakah sedang menyala atau mati. Terus kemudian hasil dan pengujian untuk dashboardnya, di sini pengguna dapat menyalakan lampu dan mematikan lampu, serta dapat melihat status lampu apakah sedang menyala atau tidak. Ketika lampu tersebut menyala, pengguna dapat melihat berapa konsumsi daya yang digunakan oleh lampu tersebut, dan setelah lampu dimatikan atau selama lampu itu hidup, pengguna juga dapat melihat berapa lama durasi lampu tersebut telah hidup. Terus kemudian di bagian bawahnya tersebut ada log aktivitas lampu, di mana pengguna dapat melihat kapan lampu tersebut nyala, di jam berapa, dan juga pengguna dapat melihat ketika lampu tersebut telah mati di jam berapa dan tanggal berapa. Kemudian dari hal tersebut, di sini hasil ujinya adalah sistem lampu dapat dikontrol melalui dashboard secara real time. Kemudian protokol MQTT yang digunakan mampu mengirim dan menerima data dengan respon cepat, dan status lampu pada dashboard sesuai dengan kondisi relay. Di sini kendala teknis yang kami hadapi adalah kesulitan menghubungkan ESP32 ke broker MQTT. Terus di mana solusinya adalah dengan pengecekan alamat broker, port, dan juga kredensial MQTT. Kemudian yang kedua adalah sering gagal terkoneksi saat awal program dijalankan. Kemudian solusinya adalah penambahan delay dan mekanisme reconnect otomatis. Yang ketiga adalah kesalahan konfigurasi topik publish dan subscribe, di mana solusinya dengan penyeragaman format dan penamaan topik MQTT. Kemudian di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu perintah yang dikirim melalui MQTT dapat diterima dengan benar oleh ESP, dan sistem berjalan stabil setelah konfigurasi koneksi diperbaiki. Kemudian selanjutnya kami akan melanjutkan dengan melakukan demo terhadap alatnya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang kami gunakan untuk merakit smart lamp ini, atau smart lampu ini. Yang pertama di sini ada ESP32, lalu di sini ada kabel jumper untuk menghubungkannya dengan relay. Di sini yang biru ini alat relay. Kemudian di sini ada lampu dan fittingnya. Mungkin cuman ini saja yang kami gunakan sebagai komponennya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana lampu ini bekerja. Dan yang di sini kita bisa lihat sendiri, ini merupakan dashboard kontrol lampu IoT, di mana di sini tampilan dashboard kita. Yang pertama di sini kita bisa melihatkan status koneksi, apakah dia connect atau tidak dengan WiFi-nya yang ada terdapat dari relay. Terus di sini ada kontrol lampu yang mana kita bisa langsung menyalakan atau mematikan lampu. Di sini kita langsung coba saja menyalakan lampunya. Oke, lanjut. Di sini ada kontrol lampunya, di mana status lampunya masih off, dan kita bisa lihat sendiri lampu ini masih off. Dan jika kita menyalakan ini, mencet tombol on, maka lampu ini akan menyala. Dan ketika kita menekan tombol off, lampu ini akan mati. Dan di sini durasi hidup totalnya akan berganti, akan menambah dari yang awalnya tadi 2 sampai 1 detik menjadi 8 detik. Dan di sini konsumsi dayanya juga kita bisa melihat di sini sesuai dengan tegangan listriknya. Dan di sini ada log aktivitas, di mana di sini kita bisa melihat kapan saja kita menekan tombol off, dan di mana di sini juga akan menampilkan durasi hidup lampunya, dan di sini kapan kita mematikan dengan real time, dengan tanggal dan waktu sesuai dengan kita menekan tombol tersebut. Dan di sini kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya di sini sistem lampu otomatis berbasis IoT ini berhasil dirancang dan diimplementasikan. Kemudian ESP32 dan MQTT ini mampu melakukan kontrol dan monitoring lampu secara real time, serta dashboard kontrol berfungsi dengan baik sebagai pusat pengendalian lampu, dan sistem memenuhi tujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan kontrol pencahayaan. Dan saran dan pengembangan
yaitu scalability-nya menambahkan jumlah perangkat dan ruangan dalam satu sistem. Kemudian keamanannya menerapkan autentikasi dan enkripsi komunikasi MQTT, serta integrasinya yaitu mengintegrasikan sistem dengan sensor otomatis dan platform smart home lain. Ya, mungkin sekian yang kelompok kami bisa jelaskan, presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.